Setelah mengalahkan Privarone Espada dan munculnya beberapa Espada baru, tantangan baru pun muncul untuk kru Ichigo yang tengah berada di Los Noches. Kru yang terpisah kemudian menemukan lawan mereka masing-masing yang tentu lebih kuat. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Setelah pertarungan Ichigo, Ishida, dan juga Sado melawan Privarone Espada, sekarang kita pindah ke Rukia yang menjadi kru pertama yang melihat sisi dalam Los Noches. Ternyata isi Los Noches jauh dari Hekomundo yang gelap karena diterangi langit biru. Tentu Rukia bingung dengan fenomena tersebut. Di sini Rukia bertemu dengan salah seorang Arrancar yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Nah, betapa paniknya Rukia, si Arrancar ini merubah wajahnya menjadi Kaien yang merupakan mentor Rukia di Soul Society dulu dan memiliki wajah mirip Ichigo. Akibat fenomena perubahan Arrancar ini, Rukia pun langsung galau, apalagi gelagat dari si Arrancar memang sangat mirip dengan Kaien. Bahkan dia mengajak Rukia untuk latihan seperti di masa lalu, maka makin yakinlah Rukia kalau yang dihadapannya adalah Kaien dan langsung diajak podcast. Di sesi ceramah ini, Rukia mendengar dengan baik kalau yang dia hadapi adalah Kaien yang telah mati di tangannya sendiri di masa lalu. Keberadaannya sekarang adalah manifestasi dari keinginannya untuk terus hidup di tubuh seorang Arrancar. Dia bahkan mengungkapkan kalau langit biru Los Noches sudah bagai CCTV untuk Aizen. Dari cerita ini Rukia makin percaya kalau di hadapannya adalah Kaien, makanya dia dengan ikhlas menuruti perintah Kaien untuk menjalankan sebuah misi. Kepercayaan Rukia ini pun malah menjadi hal sial baginya. Dia malah ikut dan hampir ditebas oleh Arrancar di depannya tersebut. Dari ungkapannya, si Kaien ini minta pertanggungjawaban atas kematiannya di masa lalu. Makanya Rukia langsung emosi karena tahu Kaien tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu. Rukia pun langsung masuk dalam mode Shikai dan beradu pedang melawan Kaien. Sayangnya seluruh skill andalan Rukia tidak ada yang mempan. Alasan mengapa tidak satu skill pun yang mempan di hadapan Kaien adalah dia tahu semua kekuatan Rukia. Di sini Rukia kembali makin bingung dengan pengetahuan tersebut. Apalagi si Arrancar ini bisa menggunakan Bankai milik Kaien. Di sini Rukia yang lumayan disudutkan karena Bankai berbentuk tombak tersebut memiliki jangkauan yang cukup luas. Akhirnya Rukia berusaha menggunakan trik baru dengan Kido miliknya yang malah mengenai tembok. Namun siapa sangka kalau tembok yang hancur malah memperlihatkan kelemahan si Arrancar yang ternyata takut dengan cahaya. Di sini Rukia kemudian mengkombinasikan dua Kido untuk mengunci pergerakan dari si Arrancar dan juga menghancurkan tembok di dekatnya untuk menjatuhkan musuh. Maka muncullah sosok asli dari Kaien palsu yang merupakan Espada nomor 9, Aroniero Arururei. Setelah sosoknya terbongkar, Espada nomor 9 tersebut juga ikut mengungkapkan kekuatannya. Dia ternyata satu-satunya gilian di antara para Espada yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Cuma Aroneiro memiliki kekuatan khusus setelah menelan roh Metastasia, Holo yang merasuki Kaien. Makanya dia juga mewarisi ingatan Kaien yang mengetahui semua skill Rukia. Dengan menelan Metastasia, akhirnya dia mendapatkan kekuatan bernama Glotoneria yang bisa mengkopi semua kekuatan yang telah dia tumpangi. Setelah bacot beberapa waktu, akhirnya Aronero masuk ke pelepasan Sampakutonya. Lewat resurrection miliknya, Aronero mengklaim diri sangat kuat karena telah menelan 33.630 holo. Dengan bentuk gurita anehnya ini, Aronero langsung menyerang Rukia dengan membabi buta. Setelah disudutkan dengan kekuatan baru Aroniero, Rukia masih saja lembek karena tidak bisa mengayunkan pedang ke Aroniero yang memiliki wajah Kaien. Apalagi di sini Rukia kebanyakan flashback hingga akhirnya pedangnya patah dan dia pun kena tusuk. Untung saja Aroniero kelewat bacot dan juga meremehkan Rukia. Jadi Rukia masih sempat menaikkan pedang patahnya ke wajah si Arrancar dan menang dengan skill untung-untungan. Aroniero yang terkena telak pun harus tersiksa dan kalah oleh Rukia.
Di sini Rukia yang juga sekarat jatuh pingsan. Di sisi lain, Renji juga sudah bertemu dengan lawan berikutnya yaitu Espada nomor 8, Sayel Aporo Grants. Espada satu ini adalah peneliti gila dari para Espada yang mengirim Exequias untuk melakukan eksekusi. Nah, untuk menang cepat, Renji masuk dalam mode banke miliknya. Tapi sayang, Sabimaru harus hancur berkeping-keping padahal si Espada belum melangkah. Alasan utama mengapa banke dari Renji bisa hancur karena Sayel Aporo telah mengetahui seluk-beluk dari kekuatan banke Renji ini. Nah, di sini Renji yang juga merupakan karakter lumayan bacot malah mencoba untuk menggunakan Shikai untuk melawan si Espada. Awalnya Espada ini tampak panik, tapi tentu saja semua cuma drama karena masih santuy-santuy aja. Bahkan ya, Renji sampai ditebas karena lengah. Di tengah pertarungan mereka berdua, dua bawahan dari Sayel Aporo pun muncul untuk melaporkan kekalahan Aroniero dari Rukia yang baru saja terjadi. Nah, si Espada ini juga mengatakan hal tersebut ke Renji sambil memprovokasi Renji kalau Rukia ikut meninggal. Renji yang terprovokasi langsung mengeluarkan Reiatsu yang sangat besar dan menyerang Sayel Aporo yang menimbulkan luka pada si Arrancar. Sayangnya, luka yang diterima Sayel Aporo ternyata tidak seberapa. Makanya, si Espada ini merasa bosan dan mengeluarkan Arrancar bawahannya untuk melawan Renji. Kondisi pun menjadi satu lawan banyak bagi Renji. Untung saja, sebelum jadi samsak, Ishida muncul di hadapan Renji untuk melawan balik. Dengan datangnya Ishida, keduanya pun punya rencana untuk menaklukkan Sayel Aporo. Renji bertugas untuk mengunci pergerakan si Espada nomor 8 dengan Sabimaru dan juga Kido jarak dekat. Renji langsung terkena luka berat setelah ledakan dari Kidonya muncul. Namun Sayel Aporo cuma tergores. Nah, sebenarnya itu sudah sesuai rencana. Gerakan Sayel Aporo masuk ke perangkap Ishida dan ledakan dahsyat pun terjadi. Hasilnya, Sayel Aporo mengalami luka berat tapi masih bisa berdiri. Dalam keadaan penuh luka tersebut, Sayel Aporo juga menunjukkan kekuatannya sebagai Espada dengan regenerasi luar biasa. Dia melakukan regenerasi dengan memakan bawahan miliknya. Nah, setelah bajunya sobek, Sayel Aporo ini langsung mundur dan katanya akan membuat perhitungan ulang dengan Renji dan juga Ishida di lain waktu. Setelah pertarungan melawan dua Espada di Los Noches yang berakhir satu Espada kalah dan satu lagi mundur, maka part 2 dari arc 6 sampai sini dulu. Tentu nanti kita bakal lanjut lagi di video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagai konten anime menarik lainnya.